Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar fikih, yaitu pelajaran yang ketiga, kurban. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurban. Berkurban adalah sebuah amalan sunnah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Di samping sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkorban adalah bentuk kepedulian sosial antar sesama muslim. Berkorban juga merupakan tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari sebelum penyembelihan hewan kurban, biasanya hewan-hewan tersebut sudah diikat di sekitar halaman masjid. Saat itulah banyak anak yang menyaksikannya, ada yang sekedar ingin tahu hewannya, dan ada pula yang ingin memberinya makan. Anak-anak senang sekali melihat hewan-hewan itu sehat semuanya. Suasana Idul Adha sangat mengesankan bagi kaum muslimin karena suasana kebersamaan sangat terlihat. Hal itu terasa ketika masyarakat bahu-membahu menyembelih hewan kurban, memotong dan membagikan dagingnya. Bahkan ada yang kemudian dilanjutkan dengan acara memasak dan santap siang bersama. Kebersamaan seperti ini akan terlihat jelas di masyarakat desa yang masih kental dengan kehidupan gotong royongnya. Salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu adalah melaksanakan kurban pada hari raya Idul Adha. Pelaksanaan kurban merupakan bentuk penghormatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah rela mengorbankan anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Berkurban merupakan salah satu ibadah sosial karena berhubungan dengan orang lain atau hablun minan nas. Selain itu, berkorban adalah salah satu bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberi nikmat yang amat banyak olehnya. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kautsar ayat 1-2 berikut. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad dengan nikmat yang banyak, maka sholatlah dan berkorbanlah. Dari ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nikmat yang sangat besar kepada manusia, sudah seharusnya manusia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan sholat dan berkorban. Bagi orang yang tidak mampu harus bersyukur dengan melaksanakan sholat. Akan tetapi bagi orang yang mampu ditambah dengan melaksanakan kurban pada hari raya kurban atau Idul Adha. Orang yang mau berkorban dengan penuh ketaatan dan keikhlasan, baginya pahala yang besar dan akan ditambah dengan kenikmatan yang melimpah. Untuk mengetahui ketentuan, tata cara dan hikmah kurban, perhatikan dan pahami materi berikut. A. Ketentuan kurban. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa, dan zakat, kurban pun ada ketentuan atau tata caranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan tentang tata cara kurban melalui Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kemudian dalam hadis tersebut dijelaskan lebih rinci lagi oleh para ulama. Yang pertama, pengertian kurban. Dalam istilah ibadah haji, hewan kurban sering disebut sebagai udhiyah atau nahar, yakni nama hewan sembelihan seperti unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari Idul Adha. Oleh sebab itu, hari raya haji sering disebut sebagai Idul Adha atau Yaumun Nahar, yang berarti hari raya kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata karuba yakrabu kurbanan, yang berarti mendekatkan. Menurut istilah, kurban adalah menyembelih binatang kurban seperti unta, sapi, atau kambing yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daging hewan kurban tersebut dibagikan kepada sesama. Kemudian yang kedua, sejarah kurban.
Berkaitan dengan masalah kurban, tentunya kalian masih ingat tentang seorang nabi yang memiliki kesanggupan dalam berkurban. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang mampu melewati berbagai macam ujian dan cobaan berat dengan segala pengorbanan demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah mencatat ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia telah mengorbankan harta, jiwa, dan raganya demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ia berkorban meninggalkan kampung halamannya, diusir oleh rajanya karena menghancurkan patung dan berhala yang mereka sembah. Ia pernah dibakar hidup-hidup karena melaksanakan amar makruf nahi munkar. Ia berkorban meninggalkan anak dan istrinya di padang yang tandus demi memenuhi perintah Tuhannya. Ujian mental Nabi Ibrahim alaihissalam puncaknya adalah ketika ia disuruh untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Ia amat terguncang hatinya, pikirannya kalut dan gelisah. Orang tua mana yang sanggup menyakiti anaknya, lebih-lebih menyembelih dengan tangannya sendiri. Padahal Ismail alaihissalam saat itu adalah putra satu-satunya yang sangat disayanginya. Akan tetapi karena mengharap ridha Allah, perintah itu pun ia laksanakan dengan tulus. Pada saat yang sama, orang kafir yang telah memusuhinya memanfaatkan peristiwa itu untuk menghinanya. Dengan sinis orang kafir berkata, Ibrahim telah gila karena mau menyembelih anaknya sendiri. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak peduli dengan cemoohan dan hinaan tersebut. Kemudian ia sampaikan kepada Ismail putra Ibrahim alaihissalam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat 102 sebagai berikut. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Artinya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail merupakan anak yang soleh, maka perintah itu pun dia terima dengan mengatakan kepada ayahnya sebagaimana disebutkan dalam surah As-Saff ayat 102 berikut. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Artinya, hai anakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim semakin terharu dengan jawaban anaknya. Sampai akhirnya Ismail alaihissalam pun siap disembelih di atas sebuah bukit. Akan tetapi ketika pedang Nabi Ibrahim alaihissalam sudah siap memotong leher Ismail alaihissalam, tiba-tiba tubuh Ismail alaihissalam diganti oleh malaikat Jibril dengan seekor kambing sembelihan yang besar. Peristiwa itu menjadi dasar syariat kurban dan kini diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan penyembelihan hewan kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah hari Idul Adha atau 11, 12, 13 Zulhijjah hari Tasyrik sampai sekarang. Yang ketiga, hukum dan waktu kurban. Banyak orang berlomba-lomba supaya dapat berkorban di hari raya kurban. Tentunya kalian sering melihat kejadian seperti itu di sekitar kita. Bagaimanakah sebenarnya hukum berkorban itu? Menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama dan 3 imam yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum menyembelih kurban adalah sunnah. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa hukum menyembelih kurban adalah wajib bagi orang yang diberi kemurahan rezeki dan kelapangan. Profesor Dr. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa pendapat yang menyatakan kurban hukumnya sunnah adalah yang paling benar. Hal tersebut didasarkan atas pendapat bahwa Abu Bakar dan Umar pernah tidak menyembelih hewan kurban karena takut kaum muslimin nantinya menyangka bahwa menyembelih kurban adalah wajib. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum menyembelih hewan kurban adalah sunnah, akan tetapi dapat menjadi sunnah muakkad bagi orang-orang yang mampu atau kaya. Berkorban dapat melapangkan rezeki bagi manusia, keluarga, dan kaum fakir, sekaligus meninggikan dan mengagungkan perayaan kaum muslimin setelah penyembelihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Menurut sebagian besar ulama bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 10 Zulhijjah dengan 3 hari berikutnya yaitu pada hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah sebagai berikut. A. Awal waktu menyembelih adalah setelah sholat Idul Adha. Hal itu didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut.
An Jundab bin Sufyan qol syahidtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauman nahri faqala man zabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadbah falyadbah. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Jundab bin Sufyan berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada hari nahar bersabda, barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum ia bersolat, maka hendaklah ia mengulanginya di tempat lain. Dan barang siapa belum menyembelih, hendaklah ia menyembelihnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. B. Akhir waktu penyembelihan adalah pada akhir hari tasyrik, sebagaimana diriwayatkan Zubair bin Mut'im dalam hadis berikut. An Jubair bin Mut'imin qol kullu ayyamit tasyriki zabuhun. Rawahu Ahmad. Artinya, dari Jubair ibnu Mut'im berkata, seluruh hari-hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Hadis riwayat Ahmad. C. Menurut Imam Syafi'i, akhir waktu penyembelihan adalah sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Yang keempat, syarat dan ketentuan hewan kurban. Hewan yang dikurbankan tidak sama seperti hewan-hewan yang disembelih untuk sekedar dimakan dagingnya. Hewan untuk kurban mempunyai syarat dan ketentuan tertentu. Hal itu disebabkan hewan kurban mempunyai makna ibadah, yaitu taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seekor sapi dijadikan kurban untuk 7 orang dan seekor unta untuk 7 orang. Seekor kambing cukup untuk kurban satu keluarga dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seseorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Syarat-syarat hewan kurban menurut kesepakatan para ulama adalah sebagai berikut. A. Hewan kurban yang telah mencapai umur. Contoh hewan yang mencapai umur adalah onta berumur 5 tahun memasuki tahun ke-6, kambing berumur 2 tahun memasuki tahun ke-3, dan sapi atau kerbau berumur 2 tahun memasuki tahun ke-3. B. Hewan kurban tidak sakit dan kurus. C. Hewan kurban tidak tenggelam biji matanya dan tidak cacat. Lihatlah tabel berikut. Yang pertama unta, umur 5 tahun menginjak 6 tahun. Yang kedua sapi, umur 2 tahun memasuki tahun ketiga. Yang ketiga kambing, umur 2 tahun memasuki tahun ketiga. Dan yang keempat domba atau kambing gembel yang umurnya 1 sampai 2 tahun. Yang kelima, larangan bagi orang yang hendak berkorban. Orang yang hendak berkorban dilarang memotong kuku dan rambutnya, yaitu orang yang hendak berkorban bukan hewan korbannya. Dari Ummu Salamah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, apabila engkau telah memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sedangkan di antara kalian ingin berkorban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun bagian dari rambut dan kulitnya. Hadis riwayat Muslim. Larangan tersebut berlaku untuk cara apapun dan untuk bagian manapun, mencakup larangan mencukur gundul atau sebagian saja, atau sekedar mencabutinya, baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di ketiak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.